Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Laila Mubarika, peserta Latsar CPNS tahun 2021 dari Poltekkes Kemenkes Riau. Untuk kesempatan ini saya akan bercerita terlebih dahulu sedikit tentang tugas yang diberikan oleh Bu Devi pada hari ketiga agenda kedua. Tugas pertama, tugas individu diminta untuk membuat kamus nilai-nilai aneka. Tugas kedua diminta membuat learning journal, dan tugas ketiga itu merupakan tugas kelompok yang diminta untuk membuat role play peragaan dari peserta. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan kembali tentang nilai-nilai aneka yang harus dimiliki oleh PNS. Pertama, pada kata aneka adalah akuntabilitas. Kata yang seringkali kita dengar, tetapi tidak mudah untuk dipahami. Ketika seseorang mendengar kata akuntabilitas, yang terlintas adalah sesuatu yang sangat penting, tetapi tidak diketahui bagaimana cara mencapainya. Dalam banyak hal, kata akuntabilitas sering disamakan dengan responsibilitas atau tanggung jawab, namun pada dasarnya kedua konsep tersebut memiliki arti yang berbeda. Responsibilitas adalah kewajiban untuk bertanggung jawab, sedangkan akuntabilitas adalah kewajiban pertanggungjawaban yang harus dicapai. Akuntabilitas merujuk pada kewajiban setiap individu, kelompok, atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab. Yang menjadi amanah seorang PNS adalah menjamin terwujudnya nilai-nilai publik. Nilai-nilai publik tersebut antara lain: pertama, mampu mengambil pilihan yang tepat dan benar ketika terjadi konflik kepentingan antara kepentingan publik dengan kepentingan sektor, kelompok, dan pribadi. Kedua, memiliki pemahaman dan kesadaran untuk menghindari dan mencegah keterlibatan PNS dalam politik praktis. Ketiga, memperlakukan warga negara secara sama dan adil dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Empat, menunjukkan sikap dan perilaku yang konsisten dan dapat diandalkan sebagai penyelenggara pemerintahan. Terdapat beberapa aspek akuntabilitas. Pertama, akuntabilitas adalah sebuah hubungan. Kedua, akuntabilitas berorientasi pada hasil. Ketiga, akuntabilitas membutuhkan adanya laporan. Keempat, akuntabilitas memerlukan konsekuensi. Kelima, akuntabilitas memperbaiki kinerja. Tujuan utama dari akuntabilitas adalah untuk memperbaiki kinerja PNS dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. N pada kata aneka adalah nasionalisme. Dalam nasionalisme terdapat tuntutan bahwa ASN harus berintegritas tinggi, yang merupakan bagian dari kode etik dan kode perilaku yang telah diatur di dalam Undang-Undang ASN berdasarkan pasal 5 Undang-Undang ASN. Ada 12 kode etik. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, integritas adalah mutu, sifat, keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan dan kejujuran. E pada nilai aneka adalah etika publik, merupakan refleksi tentang standar norma yang menentukan baik buruk, benar salah perilaku, tindakan, dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Ada 3 fokus utama dalam pelayanan publik, yakni pelayanan publik yang berkualitas dan relevan. Kedua, sisi dimensi reflektif. Etika publik berfungsi sebagai bantuan dalam menimbang pilihan sarana kebijakan publik dan alat evaluasi. Ketiga, modalitas etika menjembatani antara norma moral dan tindakan faktual. K pada nilai aneka adalah komitmen mutu. Pada nilai komitmen mutu terdapat 4 konsep.
Efektivitas: sejauh mana organisasi dapat mencapai tujuan yang ditetapkan atau berhasil mencapai apapun yang coba dikerjakan. Efektivitas organisasi berarti memberikan barang atau jasa yang dihargai oleh pelanggan. Efisiensi: jumlah sumber daya yang digunakan untuk mencapai tujuan organisasional. Efisiensi organisasi ditentukan oleh berapa banyak bahan baku, uang, dan manusia yang dibutuhkan untuk menghasilkan jumlah keluaran tertentu. Efisiensi dapat dihitung sebagai jumlah sumber daya yang digunakan untuk menghasilkan barang atau jasa. Inovasi: cara utama di mana suatu organisasi beradaptasi terhadap perubahan-perubahan di pasar, teknologi, dan persaingan. Terakhir ada mutu. Apapun yang menjadi kebutuhan dan keinginan konsumen nihil cacat, kesempurnaan, dan kesesuaian terhadap spesifikasi. A yang terakhir pada kata aneka adalah anti korupsi. Dalam modul ini terdapat unsur-unsur tindak pidana korupsi. Ada dua unsur, unsur subjektif terdiri atas setiap orang, penyelenggara negara, pegawai negeri, korporasi. Unsur objektif, janji, kesempatan, kemudahan, kekayaan milik negara berupa uang, akta, surat, dan lainnya. Terdapat jenis-jenis korupsi, itu diantaranya kerugian negara, suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan gratifikasi. Terdapat nilai dasar anti korupsi, itu 1. Jujur, 2. Peduli, 3. Mandiri, 4. Disiplin, 5. Tanggung jawab, 6. Kerja keras, 7. Sederhana, 8. Berani, dan 9. Adil. Dan sebaiknya untuk mencegah tindak korupsi bisa dilakukan dengan berada pada lingkungan yang berintegritas, berupa seperti memperbanyak teman yang berperilaku positif, memperbanyak artefak simbol dan lingkungan berintegritas, sejarah yang memberikan makna atau inspirasi untuk melakukan perilaku positif dan selalu ingat akan kebaikan dan kebenaran. Ketiga, memperbanyak rutinitas atau ritual positif, membangun atau menjalankan sistem integritas, misalnya dalam kepemimpinan, struktur organisasi, sistem pengendalian, dan lainnya. Semoga kita sebagai ASN dijauhkan dari tindak pidana korupsi dan tetap menjadi ASN yang sadar anti korupsi. Salam ASN beraneka. Cukup sekian hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.